Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspitasari, Ki1A11865. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Teknologi Fermentasi, pengaruh fermentasi pangan tempe terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme, pembusuk atau patogen, atau yang menyebabkan penyakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lainnya yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizophus seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Dengan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kemudian bahan bakunya. Bahan baku untuk pembuatan tempe adalah kacang kedelai, di mana kacang kedelai ini merupakan sumber protein juga lemak yang mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang diperlukan manusia. Berdasarkan kandungan protein dan lemaknya, kedelai terbagi dua jenis. Yang pertama, kedelai yang mengandung lemak tinggi dan berprotein rendah biasa dibuat bahan baku industri minyak kedelai. Yang kedua, kedelai yang mengandung lemak rendah dan berprotein tinggi yang cocok sebagai bahan baku pembuatan kecap, tahu, susu kedelai, dan kembang tahu. Fermentasi merupakan tahap terpenting dalam pembuatan tempe. Menurut hasil penelitian, pada tahap fermentasi terjadi penguraian karbohidrat, lemak, protein, dan senyawa-senyawa lain dalam kedelai menjadi molekul-molekul lebih kecil sehingga mudah dimanfaatkan tubuh. Pada proses fermentasi kedelai menjadi tempe, terjadi aktivitas enzim amilotik, lipolotik, dan proteolotik yang diproduksi oleh kapang Rhizopus sp. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam-asam amino sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatannya dari nitrogen terlarut, maka pH juga akan mengalami peningkatan. Baik, yang selanjutnya ada tahapan pembuatan tempe, di mana di sini kita bisa melihat yang pertama itu cuci peralatan. Yang kedua, cuci bersih kacang kedelai. Yang ketiga, kacang kedelai direndam kurang lebih 13-18 jam. Yang keempat, jika sudah lunak, kupas kulitnya. Yang kelima, bilas dengan air. Kemudian, rebus kembali biji kedelai yang sudah dibilas. Selanjutnya, tiriskan pada tampah. Kemudian masukkan ragi tempe, biji kedelai secara merata, kemudian diaduk. Yang terakhir, masukkan biji kedelai yang sudah diberi ragi pada daun pisang atau kantong plastik. Reaksi fermentasi tempe, di mana di sini reaksinya dalam fermentasi berbeda-beda tergantung gula yang digunakan pada produk yang dihasilkan secara singkat glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula yang paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produk makanan. Persamaan reaksi kimia C6H12O6 atau 2C2H5OH tambah 2COH tambah 2 ATP atau energi yang dilepaskan sama dengan 118 kJ per mol. Bakteri yang berperan dalam pembuatan tempe, yang pertama Rhizopus oryzae, yang kedua Rhizopus oligosporus. Zat gizi pada tempe. Yang pertama, perubahan karbohidrat. Karbohidrat merupakan polihidroksis aldehina atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa ini bila dihidrolisa. Secara umum terdapat 3 macam karbohidrat berdasarkan hasil hidrolisanya, yaitu monosakarida atau oligosakarida dan polisakarida.
Yang berikut perubahan protein dan asam amino. Proses pencucian, perendaman, dihuling dan di pemasakan mempengaruhi hilangnya protein pada biji kedelai. Perubahan protein dan asam amino paling besar terjadi pada proses fermentasi. Bahan lemak pada proses perendaman pada kandungan kedelai sudah mengalami perubahan. Perubahan kandungan lemak pada kedelai yang direndam adalah akibat perubahan suhu selama perendaman. Selama proses fermentasi tempe terdapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dalam proses itu, asam palmitat dan asam linoleat sedikit mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan linoleat atau asam linolenat tidak terdapat pada kedelai. Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Mineral. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat atau yang mengikat beberapa mineral menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fosfat, mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Vitamin. Dua kelompok vitamin terdapat pada tape, yaitu larut air vitamin B kompleks dan larut lemak vitamin A, D, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain vitamin B1 atau tiamin, B2 ribolavin, asam patotenat, asam nikotinat atau niacin, vitamin B6 atau piridoksin, dan B12. Antioksidan. Di dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon seperti halnya vitamin C, E, dan karotenoid. Isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal. Rasa. Makanan merupakan gabungan dari berbagai macam rasa. Bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Flavor atau rasa sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, yang dirasakan oleh indera pengecap atau serta rangsangan lainnya seperti perebaan dan penerimaan derajat panas oleh mulut. Berikutnya aroma. Timbulnya aroma atau bau pada tempe karena zat bau tersebut bersifat volatil atau mudah menguap sedikit air dan meledak. Mikroba pembusuk, apakah dimungkinkan hidup atau tidak? Pada proses perebusan dan pemasakan, sebagian digunakan untuk membunuh mikroorganisme kontaminan, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Pada proses penirisan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji atau air yang berlebihan yang dapat menghambat pertumbuhan jamur dan mengkontaminasi pertumbuhan bakteri-bakteri sehingga menyebabkan pembusukan. Jadi dapat disimpulkan apabila pada proses pembuatan tempe tidak dilakukan secara bersih, maka kemungkinan mikroba pembusuk dapat hidup di dalamnya. Mikroba patogen, apakah kemungkinan hidup atau tidak? Seperti halnya mikroba pembusuk, pada setiap proses pembuatan tempe dilakukan dengan baik seperti proses pengeringan pada tempe bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diperlukan dan dapat pada tahap boiling and partial cooking atau perebusan dan pemasakan sebagian.
digunakan untuk membunuh mikroorganisme kontaminan terutama yang patogen. Jadi dapat kita simpulkan apabila pada proses pembuatan tempe tidak dilakukan secara bersih, maka kemungkinan mikroba patogen dapat hidup di dalamnya.